Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini alhamdulillah ya, mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat di tengah begitu banyaknya ya sekarang mungkin rekan-rekan kita ya atau kerabat dekat yang terkena COVID gitu ya, karena lingkarannya semakin dekat. Oke, terkait materi yang kedua ya, kali ini saya akan meneruskan sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Windy, khusus untuk bagian pemrosesan data. Nah, bagian ini nanti akan lebih diperdetil dan untuk lebih memahami nanti secara praktikal, kita juga akan menggunakan Python di sini. Dari panitia ya, Bu Ayu ya, mungkin sudah mengirimkan ada kemarin ya menggunakan Google Colabs ya, jadi Bapak Ibu bisa sambil mempraktekkan, tapi kalau misalnya tidak keburu mungkin nanti bisa setelah workshop, karena kebetulan ini materinya cukup padat. Oke, tujuan dari materi hari ini adalah yang pertama nanti diharapkan kita semua gitu bisa memahami bagaimana melakukan analisis data sebelum melakukan pemodelan. Dan yang kedua adalah ini mengenal ya, jadi baru mengenal saja karena memang waktunya sangat singkat. Bagaimana melakukan pre-proses data dengan menggunakan Python. Jadi ada dua ini yang diharapkan. Dengan kontennya adalah nanti saya akan jelaskan dulu bagian pengantar. Apa saja sih lingkup dari analisis data ini, mengapa ini penting, lalu proses yang dilakukan apa saja. Lalu baru kita akan masuk ke dalam analisis data, di mana di dalamnya ada dua proses penting. Yang pertama adalah memahami data, termasuk di dalamnya adalah nanti mendeskripsikan data, memverifikasi kualitas data, dan mengeksplorasi data itu sendiri. Lalu nanti di bagian yang ketiga kita akan masuk ke sekilas tentang bagaimana mempersiapkan data. Di dalamnya itu ada cleansing, formatting, dan lain-lain. Jadi ini yang akan kita bahas selama 1,5 jam ke depan. Kita akan masuk ke pengantar dulu ya. Jadi bagian ini masuk ke dalam analisis data. Apa itu analisis data? Di sini kami mengambil dari referensinya buku Han dan Kember tahun 2011 ya. Jadi nanti bisa dilihat ini bukunya buku data mining. Jadi analisis data ini ditujukan untuk menentukan bagaimana nanti data dapat diolah terlebih dahulu. Jadi data yang diperoleh, ya ini mungkin buat teman-teman yang sudah bergerak di bidang ini gitu ya, bisa merasakan bahwa ternyata data yang diperoleh itu tidak seideal yang bisa dibayangkan nanti kalau sudah punya data, dimodelkan, langsung bisa modelnya akurat gitu ya. Nah, salah satu kelemahannya itu kalau misalnya modelnya itu tidak memiliki kinerja sesuai harapan adalah karena kualitas datanya. Ya, jadi tujuannya analisis data nanti adalah untuk meningkatkan kualitas datanya sendiri, yang nantinya akan meningkatkan kualitas hasil penambangan atau mining. Jadi seperti tadi dijelaskan oleh Pak Windy gitu ya, dalam pembangunan solusi berbasis AI khususnya pembelajaran mesin atau ilmu data sangat-sangat tergantung dengan kualitas data. Jadi jika datanya jelek, nanti hasil penambangannya pun akan jelek. Jadi ini nanti penambangan data akan dipakai untuk salah satunya memperoleh insight atau mengambil keputusan, nanti keputusannya bisa jadi tidak tepat. Selain itu juga, selain untuk meningkatkan kualitas data, analisis data ditujukan untuk meningkatkan efisiensi. Jadi dengan memahami data, kita bisa tahu langkah apa yang bisa kita lakukan, dan juga nantinya mempermudah proses penambangan. Jadi ada 3 ini tujuannya. Kemudian lingkupnya sendiri, jadi kalau Bapak Ibu baca referensi, ya tadi juga Pak Windy sudah jelaskan, bidang ini sangat berkaitan dengan bidang-bidang lain, dan mungkin setiap bidang itu kemudian mengeluarkan definisi atau lingkup yang sedikit berbeda, demikian pula dengan term analisis data ini. Jadi ada 2 term biasanya yang digunakan, yang pertama itu adalah analisis data itu berkaitan dengan pemahaman dan persiapan data. Jadi ada 2 proses di sini. Tapi ada juga yang menjelaskan bahwa analisis data ini adalah lingkup ilmu data keseluruhan. Jadi semua tahapan dimasukkan ke dalam analisis data. Nah, dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membatasi bahwa analisis data di sini hanya terkait pemahaman dan persiapan data.
Nah, kalau kita lihat lagi, ini sebenarnya gambar yang sudah pernah tadi ditampilkan oleh Pak Windy. Salah satu metodologi dalam data science itu adalah yang diusulkan oleh IBM. Prosesnya seperti ini, ya, dari mulai business understanding, lalu pendekatan analitik, berikutnya adalah menentukan data yang dibutuhkan, lalu mengumpulkan datanya sendiri, setelah itu menyiapkan datanya. Yang menyiapkan data di sini disebutnya data analisis. Prosesnya ada dua, pemahaman dan persiapan data. Jadi di yang kotak ini. Nah, dari situ nanti akan masuk ke modeling, ya, evaluasi, deployment, dan sebagainya. Ini sudah dijelaskan oleh Pak Windy. Nah, kali ini kita akan bahas detail di bagian data analisis. Nanti modelingnya mungkin di besok, ya. Nah, jadi inputnya adalah dataset awal, ya, data yang sudah kita kumpulkan. Kemudian outputnya adalah dataset final yang siap untuk nanti kita modelkan. Ya, jadi kita perlu nanti membentuk data sedemikian sehingga kualitas maupun formatnya itu sesuai dengan nanti dibutuhkan dalam pemodelan. Nah, prosesnya sendiri seperti ini. Jadi dataset mentah kita ambil, kita impor, lalu kita pahami datanya itu seperti apa, dan kemudian kita explore, baru kemudian kita siapkan datanya. Nah, proses ini bisa berlangsung lebih dari 1 kali. Jadi setelah dipahami, diekspor, ya, disiapkan datanya, ternyata masih kurang eksplorasinya atau masih ada hal yang menarik yang perlu dipahami, balik lagi, ya, seperti itu, sampai datanya benar-benar siap, kita simpan nanti di dataset tertentu, diekspor, baru nanti digunakan untuk pemodelan. Jadi tahapnya seperti ini. Nah, mengapa sih kemudian analisis data ini perlu? Tadi sudah dijelaskan, ya, bahwa data nanti digunakan untuk memodelkan yang nantinya akan memberikan insight atau wawasan, dan wawasan ini nanti akan menghasilkan aksi-aksi tertentu yang dibutuhkan. Nah, dari aksi ini nanti bisa jadi akan keluar data lagi, data dikumpulkan lagi, dan seterusnya. Ya, jadi menjadi alur data gitu, ya. Nah, kualitas data ini penting sekali dalam ilmu data, ya. Data berkualitas rendah akan menghasilkan hasil penambangan yang juga berkualitas rendah. Oke, nah, permasalahan umum apa saja yang terkait dengan kualitas data? Yang pertama adalah data tersebut noisy, kotor, ya, atau tidak konsisten. Yang kedua adalah mengandung data-data yang hilang. Lalu yang ketiga adalah ada data-data atau instan yang terduplikat. Ya, jadi kebetulan mungkin mengumpulkan dari berbagai sumber, lalu ada data-data yang terduplikasi. Atau misalnya diambil dari satu sumber di mana di situ konsistensi atau duplikasi datanya tidak dijaga. Kemudian bisa jadi tadi datasetnya tidak seimbang atau imbalance data. Kemudian mungkin juga ada pencilan atau outliers, yaitu ya di sini contoh data atau sampel data yang berjarak cukup jauh dari titik lain atau disebut dengan data abnormal. Seperti apa sih data kotor? Ya, data kotor ini bisa kita bagi dua. Yang pertama adalah ketika yang kotornya itu adalah kelasnya atau kategorinya. Jadi ketika kita menggunakan salah satunya, ya, teknik pembelajaran mesin dengan tersupervisi, ya, jadi di mana kita memberikan contoh-contoh data ke komputer, termasuk juga di situ disertai dengan jawabannya, ya. Contohnya di sini, ya, misalnya saya punya data dummy seperti ini. Data ini terdiri atas sebenarnya 2 atribut. Ya, di sini ada atribut bernilai numerik dan nominal, lalu di sini kelasnya, misalnya kelas positif atau negatif gitu, ya. Nah, di sini ada tipe noise yang disebut dengan class noise. Kalau class noise itu ketika value dari kelasnya ada yang salah, ya. Salah ini bisa kontradiktif. Contohnya di sini ada 2 row, ya, 2 instan di mana nilai atributnya sama persis, 0,25 dan merah. Yang satu ini kelasnya positif, yang satu negatif. Berarti ini kontradiksi. Atau misalnya salah label. Nah, salah label ini bisa jadi karena kesalahan manusia, atau misalnya, ya, ketika kita mengumpulkan data menggunakan sensor tertentu, sensornya kebetulan sedang rusak.
bisa juga seperti itu. Nah, kemudian yang tipe noise yang kedua adalah yang disebut dengan atribut noise. Jadi noise-nya itu disebabkan oleh fitur, ya, atribut atau ciri-ciri dari data. Nah, disebabkan salah nilai bisa karena kesalahan entry nilai, ya, jadi orang yang memasukkan datanya salah ketik misalnya ya, atau misalnya pelanggaran batasan data yang diketahui. Ya, jadi harusnya maksimumnya misalnya untuk suhu badan itu 45 derajat atau 43 gitu ya, ini ternyata ada Celcius ya, ternyata nilainya lebih. Nah, ini berarti pelanggaran batasan data yang diketahui. Ini contoh untuk data kotor. Nah, kemudian ada juga data yang kurang berkualitas akibat data yang hilang atau missing value. Ya, di sini bisa dilihat contohnya ya di atribut-atribut tertentu, misalnya di sini di atribut cabin ini ada ya insan-insan atau baris-baris yang tidak ada isinya. Jadi di sini nilainya hilang. Demikian pula di sini dengan umur. Nah, kemudian yang lain lagi dataset tidak seimbang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Windy ya. Ini di mana ketika jumlah kemunculan datanya di dataset kita ya untuk kelas tertentu itu jauh lebih banyak atau lebih sedikit dibanding yang lain. Jadi kelas yang frekuensi kemunculannya atau jumlahnya lebih banyak disebut dengan kelas mayoritas dan yang lebih sedikit disebut dengan kelas minoritas. Nah, ini nanti akan menimbulkan permasalahan ya di mana nanti bisa menimbulkan bias ya dalam pengukuran performansi model. Jadi walaupun nanti akurasinya tinggi, ketepatannya tinggi, tapi kalau imbalance data itu biasanya justru untuk menebak kelas target itu malahan dia tidak berhasil. Contohnya untuk di sini misalnya ya, kalau saya punya data kelas A itu 1000, kelas B itu 10, karena kebanyakan algoritma pembelajaran mesin itu berusaha meminimalkan error dalam proses pembelajarannya, maka ya kita bisa saja kemudian yang penting bisa menebak kelas A secara benar. Sehingga kalau saya bisa menebak kelas A secara benar saja 1000 gitu ya, out of 1010 ya, itu akurasinya sudah 1000 dibagi 1010, misalnya seperti itu, sudah cukup tinggi. Tapi saya tidak bisa menebak kelas B ini. Nah, ini banyak kasus-kasus seperti itu, contohnya dalam deteksi fraud, ya, pembayaran yang fraud, itu biasanya kelas yang fraud itu jauh lebih sedikit dibanding kelas yang legit. Atau misalnya di bidang kedokteran, ya, untuk deteksi penyakit, misalnya mendeteksi penyakit kanker ganas atau tidak. Yang berpenyakit kanker ganas itu biasanya lebih sedikit dibanding misalnya yang tidak ganas, seperti itu. Nah, kemudian yang lain lagi adalah outliers. Nah, outliers ini dalam semua pendekatan berbasis statistik, jika tidak ditangani, pasti ini akan merusak hasil. Termasuk juga dengan pembelajaran mesin di mana memang tergantung dengan data. Ya, jadi kita bisa deteksi outliers ini yaitu dengan mendeteksi potongan-potongan data yang memiliki nilai yang jauh dibanding yang lain. Nah, ini contoh untuk data seperti ini ya, kita bisa visualisasikan untuk mendeteksi outliers ya, kita bikin distribusi datanya ya, contohnya seperti ini bisa terlihat bahwa ini ada titik-titik ya, misalnya di 15 mulai ini ya sampai dengan 5 ini yang jauh dari kerumunan. Nah, ini bisa disinyalir sebagai pencilan atau outliers. Yang lain lagi adalah kita juga bisa menggunakan formula tertentu yaitu dengan menambah toleransi outliers terhadap data di persentil pertama dan ketiga ya, 25% data dan 75%. Di sini ya dengan mengurangi atau menambah ya dari persentil tersebut sekian data. Kalau untuk di slide ini contohnya ini dilakukan perhitungan IQR ya, di mana IQR ini adalah Q3 dikurangi Q1. Lalu kita tambahkan ya nilainya itu sebanyak 1,5. Nah, ini boleh sebenarnya berapa saja gitu, tapi ini yang umum yang biasa digunakan. Contohnya seperti itu. Jadi ini untuk outliers. Nah, kemudian ya dalam nanti pemrosesan data maupun pemodelan
Ini seperti di judul materi hari ini, kita akan menggunakan Python, gitu ya. Python ini punya banyak libraries yang bisa kita gunakan, yang mempermudah kita dalam penggalian data. Nah, di antaranya di sini ada 3 kakas penting. Yang pertama adalah untuk komputasinya sendiri. Library yang bisa digunakan contohnya adalah Pandas, ya. Lalu juga ada NumPy, ada SciPy, gitu ya. Kemudian untuk visualisasi kita bisa pakai Matplotlib, Seaborn, ya. Dan untuk algoritmanya sendiri, pemodelannya sendiri nanti bisa digunakan scikit-learn atau stats model. Selain dari ini sebenarnya masih ada beberapa algoritma yang kakas yang lain ya, library yang lain. Ini yang sering digunakan. Oke, sebelum masuk ke bagian 2, mungkin ada pertanyaan dulu. Belum Tidak ada ya? Bu. Oke, baik ya. Jadi sudah cukup jelas ya. Jadi di dalam analisis data itu ada 2 tahapnya. Yang pertama adalah pemahaman data dan yang kedua adalah persiapan data. Kita akan masuk ke tahap yang pertama yaitu pemahaman data. Oke, apa yang dimaksud dengan pemahaman data? Ya, di sini dimulai dari kita mengumpulkan data awal ya, data set awal yang sudah terkumpul ya. Kita kumpulkan di sini kita simpan gitu ya. Kemudian berikutnya adalah yang disebut dengan familiarizing with data atau membiasakan diri dengan data tersebut. Nah, ini satu step yang penting ya karena sering gitu ya seorang data scientist itu melewati step ini terus tidak sabar langsung masuk ke pemodelan. Padahal ini tahap yang cukup penting ya. Kalau dari literatur maupun dari pengalaman kami gitu ya, itu bisa memakan waktu 70 hingga 80% waktu yang dimiliki untuk melakukan pemrosesan data ini. Jadi membiasakan diri dengan data, ya, memahami konten data, jangan sampai ada kemudian bagian-bagian data yang tidak kita pahami. Kemudian berikutnya adalah kita identifikasi ada masalah apa saja di data, ya seperti tadi sudah dijelaskan, apakah ada data yang redundan, data yang noisy, imbalance data, dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah kita lakukan ya eksplorasi data ya untuk menemukan mungkin insight atau wawasan awal terkait data. Saya lihat data saya gitu ya, oh ternyata data saya itu punya korelasi positif ya yang sangat kuat antara atribut X dengan labelnya, misalnya seperti itu untuk wawasan insight awal. Lalu berikutnya adalah kita juga bisa mendeteksi subset yang menarik. Ya misalnya untuk atribut tertentu dengan range dari sekian sampai sekian, itu kecenderungannya hubungannya itu bersifat linear, tapi di luar dari itu sudah non-linear, misalnya seperti itu. Nah ini bisa kita gunakan nanti untuk menentukan teknik pemodelan yang tepat. Ya, kalau misalnya data kita ternyata punya hubungan non-linear, tentu perlu ya menggunakan nanti teknik pemodelan juga non-linear. Jadi seperti itu ya. Kemudian prosesnya sendiri, ini ada 3 ketika kita memahami data. Yang pertama adalah tahap awal sekali, kita mendeskripsikan data kita. Ya, data kita tuh data apa sih gitu ya. Kemudian isinya seperti apa, atributnya ada apa saja, jumlahnya sebanyak apa, dan seterusnya. Nah, dari situ setelah kita bisa mendeskripsikan data kita verifikasi kualitas data dengan melakukan berbagai pengujian terhadap data. Ya, misalnya kita ingin tahu apakah ada data yang kosong, ya kita cari ya data yang kosong gitu ya, ada data yang kosong atau tidak. Nanti kita bisa menggunakan perintah-perintah menggunakan Python. Kemudian yang ketiga adalah mengeksplorasi datanya sendiri. Ya, nanti bentuk datanya seperti apa, ya apakah ada tadi insight-insight menarik di awal, dan seterusnya. Jadi ini yang kita lakukan. Nah, kita akan masuk dulu ke bagian mendeskripsikan data. Nah, deskripsi data ini sebenarnya ada banyak juga ya lingkupnya, tapi kebanyakan berfokus pada deskripsi kuantitas dan kualitas data. Ya, jadi yang dideskripsikannya nanti adalah kuantitas datanya, juga kualitas datanya. Nah, karakteristik utamanya apa yang harus kita deskripsikan? Yang pertama adalah ukuran set datanya. Ini jadi penting sekali.
karena memang kita mau belajar dari data. Ya, tadi ada banyak pertanyaan, berapa sih jumlah data yang cukup gitu ya. Nah, ini sangat-sangat tergantung domain gitu ya. Kemudian berikutnya adalah properti dari setiap atribut. Jadi ada atribut apa saja, tipenya apa saja, karena nanti menentukan preproses apa yang bisa kita lakukan. Lalu juga rentang nilainya, ya, jika numerik atau kumpulan nilai jika kategori. Nah, kalau rentang nilai antar atributnya itu sangat-sangat berbeda, tentu nanti perlu dilakukan proses yang disebut dengan normalisasi atau standarisasi. Kemudian yang ketiga, ya kita pahami, ya setelah tahu ini tipe atributnya, kita pahami arti dari setiap atribut dan juga nilai atribut. Apakah ada nama atau nilai yang tidak diketahui atau tidak jelas, misalnya seperti itu ya. Lalu berikutnya adalah melakukan perhitungan statistik dasar, seperti contohnya ya, melakukan perhitungan nilai rata-rata, ya mencari nilai minimum, maksimum, dan sebagainya. Intinya bagaimana kita memahami data ini. Ini untuk yang bagian mendeskripsikan data. Oke, nah ini contoh ya apa saja yang harus ada ketika kita mendeskripsikan data. Ya, kita punya set data, di mana set data ini terdiri dari objek data. Ya, kalau misalnya datanya dalam bentuk database yang terstruktur, berarti di sini biasanya jumlah row, ya, jumlah baris di data. Kemudian ada kolom juga. Nah, kolom ini biasanya mewakili variabel. Variabel ini kita sebut juga atribut, fitur, dimensi, ya. Di variabel ini ada dua, ya, ada variabel dependen dan ada variabel independen. Dependen itu biasanya itu yang mau kita prediksi. Ya, independen itu adalah variabel yang kemudian dia mempengaruhi nilai variabel dependen. Oke, nah tipe atributnya sendiri dapat berupa numerik ataupun nominal. Nah, ini kalau misalnya bentuknya nominal nanti harus diproses ya, tergantung algoritmanya. Ada yang tidak bisa pakai nominal gitu ya. Misalnya harus di numerik semua, bagaimana caranya? Contohnya nanti di artificial neural network ya, harus numerik semua. Kemudian berikutnya adalah di sini baris mewakili objek data, disebutnya juga sampel, contoh, titik data, tuple, dan sebagainya. Ini mewakili entitas atau instan dari data. Oke, nah ini sebagai contoh, ini data yang sudah diberikan ya ke Bapak Ibu. Di sini kami menggunakan data yang disebut dengan credit card fraud detection. Sumbernya dari Kaggle, ya. Di Kaggle ini ada banyak tas-tas yang Bapak Ibu bisa coba ya untuk berlatih nanti. Nah, ini salah satunya credit card fraud. Nah, credit card fraud ini bentuknya CSV datanya gitu ya. Jadi separasinya menggunakan koma. Kemudian ukuran datanya 284.807 instance. Nah, ini merupakan data transaksi kartu kredit yang fraud pada tahun 2013. Di sini ada 31 atribut termasuk di dalamnya target atribut ya, fraud atau tidak. Nah, kemudian tipe atributnya di sini semua numerik. Ya, kebetulan semua numerik, tidak ada atribut nominal. Kenapa seperti itu? Nah, ini sebenarnya karena sebenarnya data ini sudah melalui preproses terlebih dahulu. Jadi data ini cukup bersih Bapak Ibu. Jadi sebelum jadi data yang dibuka ke publik, ini sudah dilakukan dulu seleksi data, ya seleksi fitur menggunakan PCA gitu ya. Principal Component Analysis ya, sehingga datanya nilainya kemudian numerik semua. Lalu berikutnya adalah yang harus kita deskripsikan adalah list dari instannya, lalu basic statistik tadi ya. Dari mulai rata-rata, ya standar deviasi, minimum, persentil, dan seterusnya. Kemudian juga kita bisa deskripsikan value untuk setiap atribut dan kemunculannya. Oke, ini contoh ya untuk credit card fraud detection tadi. Ini tipe-tipe atributnya. Ya di situ ada 31 ya, dari mulai time sampai dengan di sini jumlah ya, di mana di sini tipenya float semua. Ya, jadi bilangan desimal semua. Lalu berikutnya adalah untuk list instansinya seperti ini. Ya, di sini nama
variabelnya, di bawah ini instansnya, ya ini satu row berarti satu sampel data. Mulai dari row 0 sampai dengan 284.000. Kemudian kita akan lihat ya bagaimana mendeskripsikan data menggunakan Python ini. Yang pertama adalah kita akan menggunakan library yang disebut dengan library Pandas. Ya, Pandas ini singkatan dari Python Data Analysis Library. Jadi di sini adalah library atau pustaka yang bisa kita gunakan untuk menganalisis data dengan lebih mudah. Ya, bukan berarti tidak bisa ya pakai raw, tapi akan lebih sulit gitu ya, karena harus coding dari awal. Nah, kita pakai Pandas. Ya, untuk di sini kita akan load datanya dalam bentuk CSV ya. Kita akan mulai di sini Pandas read CSV ya fungsinya. Terus di dalam tanda kurung ini kita masukkan di sini path dari file yang mau kita ambilnya. Nah, kemudian kalau misalnya kita nggak mau ada headernya, nggak mau ada tadi nama-nama atributnya, kita bisa tambahkan argumen di sini ya, headers none nanti dikasih koma di sininya. Oke, kita sebelum kita pakai ya fungsi read CSV ini diimport dulu Pandas SPD, lalu di sini kita read CSV-nya ya creditcard.csv. Di sini Bapak Ibu sambil nyoba atau bagaimana? Berapa orang di sini yang sambil nyoba? Belum ada yang jawab nih, Bu. Oke, jadi saya lanjut saja ya. Oke, jadi silakan ya kalau tidak keburu sekarang gitu ya. Nanti dilihat ini sesuai dengan yang ada di Python code ya yang .ipnb-nya di situ. Oke, nah kemudian setelah datanya kita ambil gitu ya, ini sudah disimpan gitu ya di sini di data frame, kita sebut data frame-nya variabelnya df. Nah, berikutnya adalah kita bisa mendeskripsikan data dengan berbagai fungsi ya. Jadi tadi kita load datanya. Nah, kalau kita ingin tahu ukuran dari datasetnya ya, jadi di sini jumlah row-nya dan atributnya, kita bisa gunakan fungsi yang disebut dengan df.shape ya. Kemudian kita juga bisa lihat contoh dari datanya ya. Kalau kita ingin lihat contoh dari data sejumlah n data pertama, kita bisa pakai fungsi dfhead ya, dengan di sini argumennya n ini adalah jumlah row yang mau kita lihat. Kemudian kalau kita mau lihat contoh data di ujung, di akhir, itu pakai tail saja. Ya, dengan n-nya adalah jumlah row yang mau kita lihat juga. Nah, kemudian kalau kita pengen lihat random, ya kita bisa menggunakan df sampel dengan jumlah n ini adalah jumlah row randomnya. Kemudian selain kita bisa lihat dataset size, ya, kita juga bisa, kalau ingin tahu atribut type-nya apa saja, kita juga bisa menggunakan fungsi yang disebut dengan df info di sini. Ya. Lalu kalau hanya tipenya saja, ya kita menggunakan dtypes. Nah, berarti si dinfo ini sebenarnya gabungan antara shape dan dtypes ya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat ya data untuk setiap atribut. Jadi kalau tadi itu untuk keseluruhan dataset, untuk seluruh atribut kita tinggal tambahkan saja pointer di sini ya ke kolom mana ya atau atribut mana yang ingin kita acu. Ya, misalnya df di sini nama atributnya, lalu describe atau di sini indeksnya. df atributnya ya, lalu di sini value counts ya, ini ingin tahu untuk setiap nilai di atribut itu kemunculannya seperti apa. Ya, jadi frekuensi kemunculan nilai di yang ada di atribut tersebut. Kemudian di sini untuk lihat skewness ya, dia condong kemana gitu ya secara distribusi. Bisa lihat ini juga, lalu bisa juga describe ini untuk numerik atribut saja. Ini beberapa fungsi yang bisa kita gunakan ya. Di luar dari ini sebenarnya kalau pengen lebih detail lagi itu kita bisa pakai fungsi-fungsi tambahan. Nanti bisa dilihat di dokumentasinya Pandas ini. Ini sampelnya di program yang sudah Bapak Ibu terima ya. Jadi kalau saya mau lihat nih jumlah row-nya dan atributnya, saya tinggal ketik saja df shape lalu run. Karena pakai Google Colabs ya, jadi di run saja, diklik tanda play di sini ya, nanti keluar seperti ini.
Ini adalah jumlah row dan ini adalah jumlah kolom. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu ingin lihat data awal, ya misalnya sebanyak 5 row awal, ya 5 baris pertama, itu tinggal pakai df head, lalu dikasih argumen 5. Kalau hanya pengen lihat 3, ya tinggal 3, 10, dan seterusnya. Ya, jadi ini disesuaikan. Ini biasanya digunakan untuk lihat sampel si datanya. Nah, di gambar ini sebenarnya tertulis sampai variabel 14 ya. Ini hasilnya sebenarnya tidak sampai 14 ya, sampai 31. Ini sampel saja. Nah, kemudian berikutnya adalah ya, selain head kita juga bisa ambil tail-nya atau data yang di akhir gitu ya, di ujung. Ini sama perintahnya ya. df tail ya, tinggal dimasukkan saja jumlah row-nya, kita dapat hasilnya. Sampel juga sama, kalau sampel ini mengeluarkannya random. Ya, jadi yang ada di data ya dikeluarkan secara random ini sejumlah 3. Jadi cukup mudah. Nah, kemudian kita juga kalau ingin tahu gitu ya, mendeskripsikan data ada tipe atribut apa saja, kita gunakan ini dfd types. Ya, di sini ada atribut time, tipenya float 64, variabel v1 float 64 dan seterusnya. Ya, sampai kelasnya di sini integer 64. Jadi ini true atau false. Oke, nah itu untuk tipe atribut. Nah, kita juga bisa mendeskripsikan di sini ya. Describe pakai kurung 2 ya Bapak Ibu di sini, karena kalau nggak pakai kurung 2 ini hasilnya akan beda. Jadi di sini akan melakukan perhitungan statistik dasar untuk setiap atribut. Jadi atribut time misalnya di sini ya ada 284.807 row, minnya berapa, standar deviasinya berapa ya, minimumnya berapa ya, persentil 1, 2, 3, lalu max-nya. Ini untuk setiap atribut akan keluar seperti ini. Oke, di sini kan bisa kelihatan ya kalau misalnya nih terlalu jauh gitu ya, jomplang antar misalnya min-nya ya dengan Q1 sama Q3-nya ya. Di sini nanti bisa dilihat mungkin ya kalau datanya sedikit pakai mata, tapi kalau datanya banyak sudah tidak mungkin gitu ya. Maka itu nanti akan dilakukan menggunakan kita memanggil fungsi-fungsi ya untuk mendeteksi outliers. Atau kita bikin kode program ya untuk mendeteksi outlier tersebut. Oke, nah kemudian ya tadi kita melihat describe gitu ya untuk keseluruhan data. Nah, kalau untuk per atribut tinggal ditambahkan saja di sini atributnya. Misalnya saya ingin lihat untuk V1 ya di V1 describe nanti keluar deskripsinya untuk V1 ya. Count-nya juga bisa keluar ya di V1 value counts ya. Jadi untuk V1 ini ada value dari mulai 2,055 sekian ya sampai dengan di sini 2, dan seterusnya. Dengan di sini kemunculannya ya diurutkan berdasarkan di sini kemunculannya. Jadi paling banyak itu untuk V1 value-nya 2,05 sebanyak 77 ya. 1,24 juga 77 dan seterusnya ya. Di sini bisa dilihat nanti yang kemunculannya jarang kalau misalnya nilainya itu jauh ya dari nilai kebanyakan itu kan bisa jadi kemungkinan juga outliers. Jadi ada berbagai cara ya. Jadi ini tidak hanya untuk di-run Bapak Ibu, tapi juga untuk dilihat gitu ya, dianalisis, dipahami. Seperti itu. Oke, itu terkait dengan deskripsi data. Ya, jadi deskripsi data dimulai dari tadi menentukan jumlah datanya, lalu atribut-atribut yang ada di data, tipenya, ya, perhitungan statistik dan sebagainya. Berikutnya setelah itu kita akan lanjutkan ke verifikasi dari kualitas datanya. Ya, dimulai dari pertama apakah ada nilai-nilai yang hilang dari data saya ya. Lalu berikutnya adalah mengidentifikasi kesalahan penentuan tipe data. Jadi mungkin saja ya di data saya itu tipenya sebenarnya dia string gitu ya, tapi didefinisikan sebagai integer. Contohnya misalnya nih mahasiswa, ya nih mahasiswa itu kan sebenarnya dia tidak bisa dilakukan kalkulasi. Jadi walaupun dia tipenya angka, tapi dia bukan numerik, ya harusnya string gitu ya. Nah ini mungkin ada kesalahan, ya jadi nanti harus diperbaiki.
Kemudian yang ketiga adalah identifikasi noise, ya kalau ada noise, ada data yang salah atau data yang tidak konsisten, ini juga kita verifikasi. Identifikasi pencilan dan yang terakhir ada identifikasi data tidak berimbang. Nah, ini kita akan lihat satu-satu caranya ya menggunakan Python. Yang pertama ya, kalau kita ingin mengidentifikasi nilai yang hilang ya, kita bisa lihat di sini yang menggunakan fungsi is_null ya, apakah ada nilai ya variabel tertentu yang nol gitu ya. Lalu di sini pakai sum ini untuk keseluruhan gitu ya. Jadi misalnya di sini dilihat time ya, yang nolnya ada 0, V1 ada 0 dan seterusnya. Ini sudah terlihat ya. Berarti datanya ini bagus ya, dari sisi data yang kosong ini tidak ada ya, tidak ada null values di data. Oke, nah ini contoh data lain, ya ini data yang lebih sederhana. Ada data yang disebut dengan data CAR, Bapak Ibu nanti bisa lihat data CAR ini gitu ya juga ya. Nah ini contohnya ya dia punya data yang kosong ya, di mana di sini ada variabel ya, yang isinya itu tanda tanya ya. Di sini nilai ada 2 buah katanya. Berarti di sini ada yang kemudian berisi ya value yang kosong atau nilai yang kosong. Ya di sini atribut 5 dan atribut 1. Oke, nah kemudian berikutnya ya setelah diidentifikasi ada null value atau tidak, kita lanjut ke kesalahan penentuan tipe data. Ya tadi kita bisa menggunakan dfinfo untuk melihat ya kesalahan tipe data. Ya di sini ada nama variabelnya, kita pakai fungsi dfinfo ini. Lalu di sini ada tipenya. Nah kita perhatikan untuk setiap variabel ini betul nggak, sudah betul nggak tipenya? Karena mungkin kadang-kadang ya dibacanya gitu ya oleh sistem itu tidak sesuai. Yang harusnya integer jadi string atau sebaliknya ya, atau objek kalau di sini ya. String itu. Nah, ini contoh juga untuk data lain ya, untuk data CAR. Jadi tadi saya sudah jelaskan ya untuk data credit card itu relatif bersih. Jadi kalau misalnya dilakukan pengujian itu banyak yang dia sudah lolos ya, kualitas datanya sudah cukup bagus. Nah, ini contoh untuk data lain, ini masih data CAR. Data CAR juga ini mengandung kesalahan penentuan tipe data. Contohnya adalah ya ini di metadatanya yang sebelah kanan ini adalah informasi yang ada di metadata si datanya gitu ya. Di sini variabel 1 ya itu harusnya continuous nilainya dari 65 hingga 256. Tapi kemudian ketika di run dfinfo ya dia disebutnya objek. Ya objek ini berarti nominal. Ini berarti kan beda ya. Demikian pula yang 1819 ya di sini juga disebutnya objek, padahal di sini 1819 juga continue. Ya. 2122 juga sama, 2122 continue tapi di sini objek. 25 juga sama. Ya, jadi di sini ada berapa? 6 ya, 6 variabel yang salah penentuan tipe datanya. Nah, ini nanti harus diperbaiki. Seperti itu. Nah, ini bisa terjadi karena apa? Ya, bisa jadi ini ternyata di variabel tersebut ada salah satu row atau lebih yang isiannya tidak konsisten. Ya, misalnya harusnya angka tapi di situ string. Atau bisa jadi menggunakan tanda tanya. Tanda tanya nanti dianggapnya string sehingga nanti dideteksi sebagai objek isinya, ya. Jadi ini juga yang perlu kita lihat, ya. Oke, nah setelah dilakukan pengujian, apakah assignment datanya betul atau tidak, kita akan masuk ke verifikasi kualitas data. Yang berikutnya yaitu mengidentifikasi noise. Ya, kalau identifikasi noise ini lebih sulit, ya jadi memang ini seperti menggali-gali ada yang salah atau tidak gitu ya. Jadi ini tidak semudah yang dua tadi gitu ya. Yang bisa dilakukan apa ya? Contohnya adalah pertama ya, kita lihat distribusi nilai untuk setiap atribut. Contoh di sini, ini pakai database yang data yang CAR, bukan yang credit card. Itu misalnya di sini atribut yang ke-23 ya, kita
pakai fungsi value count. Jadi kita ambil value-nya, ya, lalu kemunculan untuk setiap value tersebut. Ya, misalnya 31 ada 28, 19 ada 27, dan seterusnya. Nah, nilai-nilai value ini kita perhatikan, ya, kita lihat ada tidak value-value yang kemudian salah, gitu ya. Contohnya misalnya di sini kebetulan karena angka, ya, mungkin kita perlu constraint. Contoh misal kalau di 23 nih, ya, sebagai contoh saja, misal nilai maksimum yang sudah didefinisikan adalah 40, tidak boleh lebih dari 40. Maka ya kita lihat di sini ada nilai 49, ada 47, 45, berarti di sini noise gitu ya. Seperti itu. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Apakah ada di sini data yang menyalahi ketentuan? Gimana Bu Ayu? Enggak, Bu, nggak apa-apa, Bu. Nggak, silakan, Bu. Oh, oke. Oke, baik. Itu contohnya seperti itu ya. Nah, kemudian yang lain lagi ya, misalnya di sini untuk variabel 2 di data set car. Di sini ada value-nya Toyota, Nissan, Mazda, dan seterusnya. Ya. Nah, ini kita lihat ya, ada nggak di sini value-value yang kemudian tidak sesuai ya. Kalau misalnya ada salah ketik kan bisa kelihatan ya. Misalnya apa, Audi gitu ya. Tiba-tiba di sini ada audio misalnya ya. Itu bukan tipe mobil. Oh, ini berarti ada salah kesalahan. Ada salah entry ya atau salah ketik. Jadi bisa seperti itu kita perhatikan. Ada enggak ya? Kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya constraint, ya, jadi constraint itu adalah batasan data di sebuah atribut itu harus seperti apa saja. Ya, kalau nominal berarti list of isiannya. Kalau numerik mungkin batasan-batasannya, itu bisa langsung menggunakan program. Ya, bisa kita lihat ada enggak sih yang value-nya misalnya di luar dari constraint tersebut. Ya, jadi seperti itu. Kalau misalnya tidak dari awal tidak tahu gitu ya constraint-nya, kebetulan yang bikin data bukan kita sendiri gitu ya. Ya memang harus seperti ini ya. Jadi kita lihat nih ada enggak yang kemudian salah gitu ya. Seperti itu. Contoh ini yang sering juga ya. Kalau misalnya form untuk pengumpulan datanya, ya, jadi ceritanya datanya ini dikumpulkan dengan mengisi form tertentu, dan kebetulan di form tersebut ya constraint-nya itu tidak lengkap atau tidak bagus. Ya misalnya nih jenis kelamin gitu ya, itu bentuknya bukan pilihan, ya, bukan laki-laki atau perempuan, tapi misalnya isian. Jadi orang bisa menulis laki-laki, ya, bisa menulis cowok gitu ya, dan seterusnya. Maaf, ini saya masih connect? Masih, Bu Desi, masih. Masih ya. Soalnya ini mati lampu di saya. Jadi kayaknya ini masih pakai genset. Oke. Waduh, moga nggak aman, Bu. Iya, ini gawat nih, daerah saya sering mati lampu. Oke, sebentar ya. Halo, Bu. Jangan-jangan mati nih ya? Oh, halo. Udah. Oh, oke. Sudah nyambung? Internet pakai apa, Bu? Pakai HP? Sekarang sih enggak. Oke, masih Oke, nyambung. kalau barusan udah pindah ke HP. Biar kalau mati listrik nggak apa-apa. Bu Ayu? Barusan kayaknya putus sebentar, Bu. Mangga, Bu. Coba lagi. Mau dicoba lagi? Desi kedengeran nggak, Bu? Ya, tapi sebentar. Tapi ini monitor saya mati, jadi nggak kelihatan. Sebentar, Bu. Oh. Ya. Oke. Share-nya hilang ya? Share-nya hilang.
Oh ini udah. Udah Bu. Oke. Oke, mohon maaf ini ya, kita rehat sebentar ya. Oke, baik. Belum ada pertanyaan juga ya, Bu Ayu ya? Itu ada permintaan yang data sama ininya. Barusan saya kirim yang ada di Google Drive. Tapi nggak ada pertanyaan yang terkait ini sih. Belum. Oke, baik. Oke, tadi ya, misalnya formnya itu harusnya ya, tadi untuk jenis kelamin tadi harusnya berupa pilihan, tapi ini malah isian gitu ya. Jadi orang bisa menulis laki-laki gitu ya, pria, ya cowok dan sebagainya gitu ya. Nah ini juga termasuk hal yang harus kita perbaiki ya, kita bikin konsisten. Ya ini mungkin sudah sangat jarang ya sekarang gitu ya. Form-form sekarang itu sudah cukup bagus, tapi mungkin saja datanya itu dikumpulkan secara periodik. Dulunya pakai form tertentu terus berubah gitu ya. Jadi isiannya juga mungkin berubah. Ini juga harus kita periksa. Oke, nah berikutnya ya setelah mengidentifikasi noise ya ada noise atau tidak ya. Jadi sampai tahap ini sebenarnya kita hanya mencatat saja Bapak Ibu ya, mendata. Jadi kita belum melakukan aksi, belum melakukan perbaikan ya. Jadi ini baru memahami data kita. Ya data kita tuh ada noise-nya enggak, noise-nya apa, di bagian mana ya kita data dulu. Lalu berikutnya adalah setelah mengidentifikasi noise, kita identifikasi outliers atau pencilan. Ya pencilan ini salah satunya ya kita bisa menggunakan formula ya yang tadi sudah dijelaskan. Ya misalnya ya untuk batas paling kecil dari pencilan ya kita sebut dengan min IQR di sini, yaitu adalah persentil pertama dikurangi sebuah threshold, di sini 1,5 dikalikan IQR-nya, di mana IQR-nya ini adalah Q3 dikurangi Q1. Max IQR ini kita Q3 ditambahkan dengan di sini toleransinya adalah 1,5 dikalikan dengan IQR-nya. Nah, kalau kita mau lakukan ini ya untuk semua atribut sekaligus gitu ya, jadi tidak satu persatu, kita bisa bikin kode program seperti ini ya. Jadi kita akan iterasi ya sesuai dengan jumlah kolom di sini ya, indeks ya sesuai dengan jumlah kolom di sini. Nah, kalau misalnya tipenya dia itu non objek ya, integer atau float, baru kita hitung outliers-nya. Kalau misalnya numerik gimana? Kalau numerik kalau nominal. Kalau nominal kan tadi di noisy ya. Di noisy kita lihat. Nah, kemudian setelah itu ya ini untuk mengeprint saja ya tipe atributnya. Habis itu ya kita hitung Q1-nya ya. Ini pakai fungsi namanya kuantil ya, kuantil ke 0,25. Kemudian untuk Q3-nya juga ya kuantil ke 0,75 karena kita mau pakai IQR. Ya, IQR ini Q3 dikurangi Q1. Nah, kemudian kita mau membandingkan setiap nilai di atribut tersebut dengan threshold min IQR maupun max IQR ya. Jadi kita harus ambil dulu min dari datanya berapa, max dari datanya berapa. Nah, di sini kalau misalnya minnya itu kurang dari min IQR ya, maka di sini ditemukan ada outlier yang rendah ya, yang nilainya di bawah yang seharusnya. Atau kalau misalnya dia melebihi max IQR ya, berarti kita menemukan di sini ada outliers yang nilainya di atas threshold max IQR. Nah, ketika kita menentukan threshold ini ya, jadi kita harus sangat hati-hati ya, tidak mesti 1,5 di sini Bapak Ibu ya. Khawatir nanti memang secara data gitu ya, distribusinya memang sangat tersebar gitu ya. Jadi di sini harus dilihat kenapa? Karena threshold ini akan sangat menentukan seberapa banyak outliers yang kita buang. Ya, jadi di sini semakin tinggi thresholdnya, ya maka pasti semakin sedikit ya outliers yang kita deteksi. Tapi kalau semakin kecil thresholdnya, ya outliers yang kita deteksi akan semakin banyak gitu ya. Semakin nanti banyak yang harus kita buang. Oke, nah untuk bisa tahu ya seberapa banyak ya, ini paling enak itu nanti menggunakan visualisasi sebenarnya.
Jadi kita bisa tahu kalau saya buang itu di threshold tertentu, distribusi saya sekarang jadi seperti apa. Kalau sudah cukup bagus distribusinya berarti itu sudah pas gitu ya. Jadi nilai 1,5 ini sebenarnya bukan selalu seperti itu ya. Jadi case by case bisa ditentukan. Ini contoh ya menggunakan kode program tadi untuk data CAR. Ya, misalnya di sini untuk atribut 0, tipenya integer, ya, Q1-nya 0, Q3-nya 2, IQR-nya di sini 20. Ya, di sini nggak ditemukan outliers, tidak ada outliers, tapi untuk atribut 9, ya di sini tipenya float, di sini ditemukan ada high outlier, ya. Berapa di atas dari ini, ya, dan seterusnya. Ini untuk semua atribut, ya, kita bisa lihat ada outliers atau tidak. Oke, ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya bisa langsung. Oke, baik, kita lanjut saja ya kalau begitu ya. Baik. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan nanti ya, dicoba. Karena kalau misalnya sudah menggunakan kode program gitu ya, ini tidak bisa hanya dilihat, memang harus nanti dipraktekkan ya Bapak Ibu ya. Lalu berikutnya adalah ya, ini yang terakhir ya, kita bisa identifikasi data yang tidak berimbang ya, data yang apakah data saya itu gitu ya tadi imbalance atau tidak. Nah, ini kadang-kadang sebenarnya ketika mendescribe itu sudah ada informasinya gitu ya, sudah ada di metanya, bahkan ketika kita mengambil data, contohnya yang di data credit card ini sudah ada sebenarnya di webnya tertulis ya bahwa ini datanya imbalance gitu ya. Oke, nah tapi kalau misalnya enggak, kita juga bisa lakukan pengujian. Ya, contohnya di sini kan ada 2 kelas ya, kelas yang transaksinya itu legit ya, legal, bukan fraud ya, bukan penipuan, sama kelas yang penipuan. Nah, kita hitung untuk masing-masing. Berapa sih persentase kemunculannya? Contoh di sini untuk bukan fraud ya, jadi ini kelasnya value-nya yang 0 ya. Kita hitung count-nya yang value-nya 0 dibagi dengan jumlah datanya. Ya, jumlah datanya karena mau persentase dikalikan 100. Kemudian 2 ini adalah ketelitiannya. Ya, ketelitiannya di sini. Nah, ini persen dari dataset. Nanti keluarnya seperti ini untuk perintah yang atas ini no fraud. Ini ada 99,83. Kemudian yang fraudnya ini dengan perintah yang sama, tapi di sini kelasnya kelas yang 1. Ya, 0,17% dari dataset. Ini sangat-sangat sedikit ya Bapak Ibu ternyata yang fraudnya. Ini sudah jelas imbalance. Nah, kalau sudah jelas imbalance dengan perbedaan yang sangat jauh seperti ini tidak bisa nanti datanya langsung dimodelkan. Perlu ada teknik khusus ya yang nanti ini akan dibahas di bagian pemodelan. Oke, ya ini sangat-sangat skill ya. Kita harus tangani itu nantinya. Nah, penanganan data imbalance itu bisa dari 3 level. Yang pertama adalah dari level data ya dengan melakukan sampling. Lalu yang kedua adalah dari sisi cara pemodelannya. Tadi Pak Windy sudah jelaskan ya, pemodelan menggunakan satu gitu ya. Lalu berikutnya adalah dari cara pengukurannya. Jadi pengukurannya tidak bisa lagi menggunakan akurasi karena kalau menggunakan akurasi nanti bisa bias. Ya, ini bayangkan kalau langsung digunakan dan kebetulan algoritmanya itu meminimalisasi error ya tekniknya, maka saya bisa dapat akurasi saya 99,83. Jadi sistem berhasil mendeteksi bahwa transaksi ini tidak fraud, tapi ketika fraud dia fail. Jadi ini tidak ada gunanya akhirnya gitu ya. Ini yang tadi dijelaskan oleh Pak Windy, ya antara akurasi kemudian evaluasi dari bisnis purpose itu mungkin tidak sejalan ya kalau misalnya kita salah dalam memodelkan. Oke, itu untuk bagian yang kedua ya. Jadi bagian yang kedua kita sudah selesai memverifikasi data. Ya, apakah data saya sudah cukup bagus, ada noise tidak, ada yang tidak konsisten ya. Kalau duplikat dan sebagainya itu standar ya Bapak Ibu, berarti nanti bisa pakai kode program saja ya. Kalau misalnya value-nya ada yang sama gitu ya.
Kemudian yang ketiga adalah eksplorasi data. Nah, untuk eksplorasi data, di sini ya yang dilakukan adalah kita menjelajah data, melihat ke data secara lebih dalam, ya untuk tahu data kita seperti apa. Ya ini tidak ada, apa ya, tidak ada, ini harus seperti itu dan sebagainya. Ini biasanya ya memang harus ada curiosity ya, rasa penasaran gitu ya. Sehingga saya kemudian menemukan di sini insight-insight penting. Nah, insight penting ini bisa dibantu nanti dengan pertama query data, lalu yang lebih intuitif itu pakai visualisasi dan juga perhitungan statistik ya. Kita akan masuk dulu untuk data query. Ya, data query kita bisa melihat data ini dengan menggunakan query tertentu, ya, memilih instance misalnya data yang menggunakan filter tertentu. Filternya bisa tunggal atau lebih dari satu. Ya, misalnya saya ingin mencari atribut ya yang value-nya kurang dari sekian. Nah, itu kalau cuman filter tunggal. Kalau filter lebih dari satu, berarti atribut 1 di atas sekian, atribut 2 di bawah sekian, dan seterusnya. Ya, ini biasanya kalau misalnya data scientist-nya juga expert di domain itu, ya, dia akan lebih bisa ya mengquery gitu ya. Kira-kira apa saja sih yang harus di-query di sini gitu ya. Oke, nah kemudian berikutnya adalah memilih kolom. Ya, kita bisa pilih nih kolom-kolom ya atribut-atribut. Lalu kita juga bisa mengumpulkan data ataupun mengelompokkan data di sini untuk data query. Oke, nah contohnya ini untuk filtering ya. Jadi kalau di Python ya, Bapak Ibu bisa pakai perintah ini. Ya di sini kita ambil data yang tadi ya df ya, lalu kita query-nya yang seperti apa, ini constraint-nya ya df untuk v1 di sini untuk atribut 1 ya yang isinya tanda tanya. Ya di query dijalankan di Google Colapse-nya, ini keluar seperti ini, tidak ada. Berarti di sini tidak ada ya atribut V1 yang bernilai tanda tanya. Ya karena kosong. Nah, tapi kalau kita run untuk data lain ya, contohnya untuk data car, itu df ya, misalnya saya ingin lihat yang 18 ini ada enggak yang isinya tanda tanya, itu keluar seperti ini. Ya bisa dilihat di sini ada 4 row yang isinya tanda tanya. Oke, jadi ini bisa kita gunakan juga. Ya saya pengen tahu nih, saya udah tahu nih ada atribut tertentu, misalnya penghasilan orang tua kalau di data mahasiswa. Saya pengen tahu nih ada berapa mahasiswa yang orang tua mahasiswa yang penghasilannya di atas sekian misalnya ya. Untuk lihat. Oke, 4 kali 26 kolom. Kemudian kalau multiple filtering ya tinggal ditambahkan saja di sini n untuk constraint-constraint-nya. Contohnya tadi ya df 21 sama dengan tanda tanya dan ya ditambahkan df 22 juga tanda tanya. Ya, jadi di sini untuk variabel 21 ada nggak yang isinya tanda tanya dan juga di variabel 22 isinya juga tanda tanya. Di sini ternyata ada 2 row ya seperti ini. Lalu berikutnya kita juga bisa ya masukkan ya selain tanda tanya yang lain. Intinya constraint predikat apapun ya. Misalnya ada nggak yang BMW, ya ada nggak yang di atas 200 dan seterusnya. Seperti itu untuk query ya dengan filtering. Kemudian kita juga bisa mengambil kolom ya. Jadi kalau pengen ngelihat kolom bagian ini aja karena kalau semuanya tuh nggak kelihatan gitu ya. Jadi saya pengen lihat kolom-kolom tertentu saja ya, kita bisa ngambil kolom ya df di sini df kolom ya dari mulai kolom ke di sini yang kelima ya sampai indeks ke 10. Nah, kebetulan indeks ini dimulai dari 0 ya, maka keluarnya di sini adalah kolom ke-5 sampai indeks yang sampai di sini yang ke-9 ya. Karena berarti 10 itu 0 sampai 9 sebenarnya, tapi kita ambilnya mulai dari 5. Seperti ini, ditambahkan ngambilnya cuma 3 row aja, jadi head 3, yang 3 row teratas. Kemudian yang lain lagi ya, kita bisa main-main nih dengan perintah-perintahnya sebenarnya ya. Jadi di sini saya mau ngambil kolom ke-6, ke-7, lalu ke-25, tinggal seperti ini aja, 6 ya, sampai dengan 8, 25, ngambil yang ketiganya dia. Atau saya mau ambil index location,
Ya, kalau index location berarti di sini ngambil indeks row-nya ya sama kolomnya ya, dari 0 sampai dengan 3 di sini, lalu 5 sampai dengan di sini 10, 9 di sininya ya. Seperti itu ya, ini juga sama. Ini 6, 7, 25 gitu ya, kolom 6, 7, 25, ini 0 sampai dengan 3. Seperti itu untuk select kolom. Lalu kita juga bisa agregat data ya. Jadi di sini kita mengagregasi data. Ya, contohnya ya mengagregasi data itu misalnya saya ingin ambil di kolom 2 ini ya yang nilainya BMW ya. Lalu dia ukurannya ya ikut dengan shape 0 ini ya, ini ada 8. Kemudian yang BMW gitu ya. Kemudian di sini saya ambil min-nya ya atau rata-ratanya itu seperti ini gitu ya, dan seterusnya. Ya, jadi nanti silahkan dilihat saja ya, karena dalam waktu sempit ini sulit ya kalau kita mengelaborasi semua kemungkinan parameter gitu ya. Oke, ini kalau Bapak Ibu ingin mengagregat data, ya mengagregat data di sini apa yang diagregat, misalnya rata-ratanya, min-nya dan max-nya. Ya, jadi di sini yang nilainya BMW saja, saya akan hitung min-nya ya, rata-ratanya min dan max-nya ya nanti di sini. Ini untuk semua atribut ya, tetapi ketika di sini DF2-nya BMW isinya. Nah, ini ada yang nanan, kenapa? Ya, ini pasti untuk ketika menghitung min, tapi kemudian di sini tipe atributnya itu nominal atau objek, bukan numerik. Itu untuk agregat data. Nah, berikutnya ya, setelah kita melakukan query terhadap data, ini kalau diperlukan saja, kita juga bisa melakukan visualisasi. Ya, visualisasi ini digunakan untuk apa? Untuk mempermudah kita menganalisis data. Karena sifatnya memang visualisasi ini lebih intuitif ya. Lalu juga ada istilah ya Bapak Ibu bahwa gambar itu bisa menceritakan 1000 hal gitu ya dibanding misalnya data dalam bentuk tabel. Ya mungkin ada hal-hal yang tidak bisa kita temukan ya ketika kita melihat atau mengquery tadi menggunakan kolom, atribut gitu ya, dibanding menggunakan visualisasi. Nah, di sini ada beberapa library yang bisa kita gunakan. Ya, yang pertama adalah Pandas, ya, Matplotlib dan Seaborn. Ya, ini semua bisa kita gunakan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contohnya di sini Pandas, ya, di sini bisa untuk sangat dasar saja, ya, plotting. Lalu Matplotlib ini bisa buat 2 dimensi, ya. Nanti bisa dilihat apa saja yang bisa dilakukan. Nah, Seaborn ini yang lebih lengkap sebenarnya, ya. Bahkan dia bisa lebih atraktif. Ini yang sering digunakan juga. Nah, contoh visualisasi yang penting ketika kita menganalisis data, salah satunya adalah melihat distribusi data. Nah, distribusi data ini bisa kita lihat dari histogram dari data. Ya, jadi di sini histogram merepresentasikan distribusi data, ya, di mana ya data ini kemudian kita plot ya sesuai dengan range datanya ya di sumbu X kalau di sini ya. Lalu kemunculannya di sini di sumbu Y. Ya, jadi untuk data tertentu ya kelompok data tertentu berapa sih kemunculannya dan seterusnya. Ini bisa kita lihat. Nah, ini sebenarnya mirip mungkin ya dengan fungsi yang tadi yang info tadi ya, yang count, file count tadi ya. Kita bisa tahu untuk setiap value itu berapa count-nya. Nah, tapi bentuknya tidak visual. Nah, ini bentuknya lebih visual. Nah, kita bisa pakai misalnya di sini untuk variabel ke-10 di data gitu ya. Ini data yang CAR, Bapak Ibu. DF10 ya, lalu kemudian kita plot histogramnya, ini pakai fungsi hist ini. Lalu kita set X-nya ya, label dari X-nya itu adalah atribut 10 di sini dan Y-nya adalah frekuensi. Ya, jadi semudah ini saja nanti sudah langsung keluar histogramnya seperti apa. Oke, nah apa bedanya nanti yang diberikan Pandas sama Seaborn?
ya sebenarnya ini sama saja, nanti beda pemanggilan saja. Ya, jadi kalau misalnya tadi yang Panda seperti ini, ya, ini ditambahkan grid false saja, tidak ada gridnya. Kemudian kalau Seaborn, ya ini bisa kita import dulu library Seaborn-nya di SNS ini. Ini nama ininya adalah distribution plot, bukan his lagi. Distribution plot untuk di sini DF10, ya sama ya data ke 10. Ya, lalu di sini kita bisa set bins-nya. Bins-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ada kelompok, ada 5 kelompok. Ya, seperti itu. Oke, nah kemudian untuk Seaborn ini ya kita selain bisa menunjukkan histogramnya, bisa juga menggambar distribusinya, ya yaitu gambar yang ini, ya distribusi Gaussian-nya seperti ini. Nah ini kita tinggal tambahkan saja, kalau tidak mau ada distribusi, tambahkan di sini KDE sama dengan false. Kalau pengen ada distribusi ya dikosongkan, ya ini dapat distribusinya. Kalau hanya distribusi saja, ya di sini histogram false. Ya jadi seperti itu. Nah di sini bisa kelihatan nanti apakah data kita itu cukup mengelompok atau terdistribusinya terlalu menyebar. Ya bahkan bisa lihat juga apakah ada data-data yang outliers. Mungkin ada pertanyaan dulu, Bapak Ibu. Ini saya masih nyambung kan ya? Masih Bu, masih. Masih ya, oke. Kayak soalnya rasanya sepi sekali ya. Tidak ada yang buka kamera, terus tidak ada suara juga. Ada pertanyaan? Silakan Bu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Jadi ini yang yang disarankan Seaborn ya, Bu Desi ya? Iya, ya betul. Dia lebih banyak ya fungsinya, kemudian juga lebih interaktif. Oke, nanti silahkan dicoba saja ya, Bapak Ibu ya. Lalu berikutnya adalah, tadi kalau histogram saya ingin melihat distribusi data. Ya ini mungkin yang biasa ya di bidang statistik atau matematika sering ya memplot dengan histogram untuk lihat ya bagaimana distribusi data saya. Nah itu untuk data yang tadi numerik. Kalau misalnya nominal seperti apa? Nah nominal itu kita bisa siasati dengan menggunakan count plot. Ya di sini bukan lagi histogram gitu ya fungsinya. Kita pakai fungsi yang disebut dengan count plot ya. Jadi nanti bentuknya sebenarnya diagram batang gitu ya. Diagram batang ya bukan histogram lagi. Di sini misalnya untuk atribut DF6 ini untuk database yang CAR ya Bapak Ibu ya karena kebetulan kalau yang credit card itu tidak ada yang nominalnya. Kemudian kita set ya label ininya atribut 6, ininya frekuensi. Ya sudah ya sama kayak tadi dia akan menggambarkan ya distribusi untuk setiap value di atribut tersebut. Jadi seperti ini. Nah, ini bisa kelihatan ya bahwa kebanyakan itu ternyata sedan gitu ya, convertible itu jarang. Ini untuk jenis-jenis mobil. Oke, nah count plot ini punya parameter juga ya. Jadi ini kalau pengen dibalik ya, biasanya dibalik itu kalau variabelnya, nama variabelnya itu panjang gitu ya, sehingga kalau ditulis di sumbu X itu nggak kebaca ya, Bapak Ibu bisa balikan gitu ya, di mana di sini si atributnya jadi sumbu Y dan count-nya jadi sumbu X ya. Jadi tinggal seperti ini saja, Y-nya adalah DF6 ya, ininya berarti count. Bu Desi boleh tanya Bu? Ya silakan Pak. Seaborn ini untuk plot 3 dimensi bisa nggak Bu? Saya nggak pengalamannya. Seaborn ini bisa Pak. Bisa ya? Ya betul. Misalkan histogram atau apa gitu ya? Distribusi Gaussian yang mixtures misalnya ya. Iya, iya. Ya, Pak. Terima kasih Bu. Oke, tapi kan balik lagi ya, kalau misalnya kita mau memvisualisasikan, kan maksimum 3 dimensi ya Pak Irfan ya. Jadi memang kalau kita punya multidimensional data, itu harus dipilih, baik secara manual maupun misalnya ya, kalau pengen tahu yang mana sih yang komponen paling pentingnya, berarti akan ada seleksi features ya, misalnya pakai PCA gitu ya, baru bisa kita plot.
Oke, nah kemudian Bu Desi ada yang bertanya tuh Bu di chat Bu, sebentar ya, saya baca ya Bu. Dari Pak Rizal, bagaimana baiknya untuk menangani imbalance dataset terutama untuk yang multi kelas? Oke. Mungkin itu mau dibahas sekarang atau nanti aja di ujung ya setelah visualisasi. Oke Bu, baik Bu. Nah, oke, ini sebenarnya nanti terkait dengan data ya Pak Rizal ya. Oke, dicatat dulu aja ya Bu. Oke, agar nggak pindah ya fokusnya ya. Oke, nah kemudian ini untuk count plot. Ya, kita juga bisa ambil di situ selain satu variabel, ya kita juga bisa bagi sesuai dengan komponen value yang ada di setiap data tersebut. Ya, misalnya di sini hue-nya ya ditambahkan dengan hue-nya, hue warna yang lain gitu ya, di mana hue-nya diambil dari df3 atau variabel 3, di mana variabel 3 ini isinya itu dua value. Ya, apakah itu bahan bakarnya gas atau diesel? Ya, jadi di sini gas atau diesel. Jadi tipe kendaraannya gas atau diesel. Ya, jadi ini kita bisa bikin lagi seperti itu hue-nya. Oke, nah kemudian yang lain lagi visualisasi yang juga mungkin bermanfaat ketika kita menganalisis data itu yang disebut dengan box plot. Ya, tadi kita bisa menggunakan fungsi statistik dasar gitu ya, describe misalnya ya, untuk melihat nilai maksimum Q1, Q2, Q3 gitu ya. Nah, kalau pengen lebih intuitif lagi, kita bisa menggunakan box plot ya, seperti ini. Jadi box plot itu dia bisa memvisualisasikan 5 summary dari data. Yang pertama adalah maksimum. Itu biasanya kan bentuknya seperti ini ya, box plot itu. Ini di sini di paling atas itu nilai maksimumnya. Lalu Q3 third quartile-nya di kotak yang bagian atasnya, pembatas kotak atasnya, mediannya ini di tengah sini, first quartile-nya di sini, ya lalu minimum itu di yang bawahnya. Oke, nah bikinnya juga sederhana ya, masih pakai Seaborn tadi ya, tinggal pakai box plot. Ya di sini misalnya pakai yang variabel yang ke-0. Ya, kasih title boleh ya, basic plot. Ini sudah dapat ini seperti ini. Untuk tahu nilainya berapa ya, sama atau enggak ya tinggal pakai describe ini. Ya berarti di sini sebenarnya min yang di sini tuh adalah 0,8 sekian ya. Dan seterusnya. Ini bisa kita lihat. Oke, ini untuk box plot. Nah, box plot juga bisa ya kita memasukkan outliers-nya. Biar sekalian ingin tahu gitu ya, outliers-nya yang mana aja. Kita tentukan dulu nih outliers-nya itu di titik yang mana dulu ya. Kita masukkan nanti. Oke, ya jadi di sini selain itu box plot juga bisa group by. Ya, group by ini berarti dikelompokkan ya berdasarkan variabel tertentu gitu ya. Contohnya di sini untuk tadi df0 ya. Kita bisa masukkan y-nya itu si df0 lalu x-nya df3 ya, gas atau diesel, lalu group by-nya fuel type-nya. Ya, fuel type-nya ada gas dan ada diesel. Seperti itu. Kalau tidak ada group by, berarti di sini akan hanya satu saja. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa kelompokkan dua kategori juga, ya. Tinggal ditambahkan saja N di sini. Ya, group by di sini, fuel type dan aspiration. Jadi seperti itu. Nah, kemudian plot lain ya, graf lain yang bisa kita gunakan itu contohnya adalah scatter plot. Kalau scatter plot itu hanya titik-titik saja, Bapak Ibu ya. Biasanya ini digunakan itu untuk melihat korelasi antar variabel, ya, keterhubungan antar variabel. Ya, jadi tinggal ditulis saja di sini scatter plot, ya, nama fungsinya. Ya, dengan sumbu X-nya ini atribut ke-16 dan Y-nya adalah price-nya. Ya, di sini harga karena untuk prediksi harga kendaraan. Ya, di mana di sini dipastikan dulu ya tidak ada data yang kosong ya. Jadi df price-nya ini mengambil ya df dari atribut ke-25 di sini yang tidak nol gitu ya, tidak kosong gitu ya.
Kemudian kita ubah tipenya jadi integer 64. Pastikan dengan integer 64 ini. Ya sudah ya, kita plot seperti itu. Nah, kalau lihat dari sini kan sebenarnya di sini atribut 16 cukup ya berkorelasi dengan atribut 25 ini. Dan korelasinya positif ya, karena ini kelihatan semakin besar 16, semakin besar juga atribut 25. Oke, nah sebenarnya selain menggunakan visualisasi ya, kita juga bisa melihat korelasi antar variabel itu pakai fungsi juga gitu ya. Fungsinya fungsi correlation ini, core gitu ya. Dimana ya ini sama ya, kita masukkan dulu tadi price sama variabel ke-16 ya, variabel 16 ini sama yang si 25. Nah, di sini nanti akan keluar seperti ini korelasinya. Ya ini ke variabel yang sama pasti 1 ya. Terus ini ke variabel yang 25 sama 16 ini 0,8. Ini kelihatan dari visualisasinya. Ini cukup tinggi korelasinya. Oke, nah kemudian yang lain lagi heat map. Ya, untuk heat map ini juga bisa digunakan ya untuk menentukan korelasi. Biasanya menggunakan warna. Ya, jadi ada korelasi positif, ada negatif ya. Semakin hitam atau semakin putih ya ini tergantung yang kita set ya. Seperti itu. Ini contohnya ya untuk data yang sama yang char itu. Kalau kita panggil fungsi df-core ya di sini untuk dua variabel tadi itu bisa, ini untuk semua variabel ya, maaf ya. Jadi untuk variabel misalnya 0 dengan 24, 9 dengan 23 ya, 9 dengan 20 dan seterusnya. Ini kita bisa dapat nilai-nilainya, lalu di sini dikasih warna level. Ya di sini annotation-nya true, ketelitiannya sampai 2 angka di belakang koma. Ini bisa kita lihat kalau yang warnanya hitam itu korelasinya di bawah min 0,06. Kalau semakin muda ini 0,9. Jadi di sini yang korelasi positif yang semuda-muda. Yang korelasi negatif ini yang semakin gelap ya. Ini bisa kita gunakan untuk melihat seberapa kuat hubungan antar atribut. Dan juga ada beberapa algoritma ya yang sebenarnya kalau misalnya ada lebih dari satu atribut yang sering berkorelasi itu sebaiknya dihilangkan, digunakan salah satu saja. Ya, biar apa? Biar mungkin lebih hemat juga nanti learningnya ya, bahkan bisa lebih akurat. Ini bisa juga kita gunakan sebagai cara untuk menghilangkan variabel-variabel yang redundan. Itu terkait dengan visualisasi. Berikutnya kita akan masuk ke persiapan data. Nanti pertanyaan Pak Rizal saya jawab di bagian setelah ini ya, Pak Rizal ya. Oke, nah untuk persiapan data, ini aktivitasnya intinya semua aktivitas di mana di dalamnya kita menyiapkan dataset hingga siap untuk dimodelkan. Ya, jadi datanya sudah dalam format tertentu, sudah bagus, sehingga tinggal dipanggil saja nanti fungsi pemodelannya, ya, lalu dijalankan. Aktivitasnya apa saja? Yang pertama adalah membersihkan data. Ya, ini kalau misalnya ditemukan memang kualitas datanya nggak bagus. Lalu berikut juga memformat data. Ya, kalau misalnya dibutuhkan perubahan dari kategorikal data atau nominal ke bentuk numerik. Ya. Lalu kita juga masuk juga misalnya kalau kita mau mengkombinasikan data dari berbagai sumber ya yang juga sudah kita bersihkan. Lalu memilih data sampling termasuk di dalamnya ya, desain eksperimen juga masuk ke dalam sini. Lalu constructing ya, kalau misalnya dari data yang ada ya dia punya feature-feature tertentu terus kita mau bikin feature yang baru gitu ya atau mungkin menghilangkan feature yang ada. Nah, ini saya beri warna abu-abu yang 3 ini tidak akan di cover ya hari ini. Nanti yang selecting data ini akan di cover di bagian pemodelan. Kita masuk ke cleansing data ya. Jadi di cleansing data tadi ya misalnya tipenya salah. Ya, jadi tipe di atribut tertentu salah, maka ya kita bisa langsung ubah saja di sini ya, casting dengan tipe yang sebenarnya ya. Jadi df kolom tertentu ya, pakai fungsi astype ini nanti tipenya apa? Misalnya jadi integer 64 ya dan seterusnya.
Lalu yang kedua adalah handle missing values. Ya, apakah kita akan mengisi dengan nilai lain atau mengganti gitu ya, atau menghapus ya. Kalau kita mau mengganti, perintahnya adalah fill NA ini ya. Nanti kolomnya yang mana? Kalau kita akan hapus ini drop NA ini ya. NA ini missing value-nya. Lalu berikutnya adalah exclude outliers data ya. Kita buang yang outliers data. Ya ini bisa pakai program tadi ya. Kalau found ya udah nanti bagian itu kita buang. Nah, ngebuangnya itu seringnya kan row-nya ya, tapi mungkin ada juga yang dibuang kolomnya, atau misalnya dibuang kalau data itu mengandung missing value di lebih dari sekian atribut. Nah, ini bisa kita tentukan. Oke, ini yang tadi ya, untuk handling missing value, pakai fungsi ini saja. Nah, missing values ini bisa kita buang gitu ya. Nah, kita bisa pakai fungsi drop NA ini. Kalau yang kita buang itu row yang mengandung missing value. Nah, kemudian ada disebut drop NA in place sama dengan true ya. Nah, ini kita simpan data frame ya kalau misalnya ada valid entries di variabel yang sama. Ya, jadi kita ambil. Lalu berikutnya adalah drop kolom. Jadi di sini kolomnya yang dihapus kalau misalnya ada yang missing value ya, kolomnya dibuang. Atau di sini drop hanya row yang semuanya missing value. Ini aneh juga ya kalau data sampai seperti ini. Semua elemen missing ya. Ya udah itu nggak diperlukan. Ini emang harus dihapus ya. Kemudian di sini pakai threshold ya, drop misalnya row ya yang missing value-nya ada di lebih dari 2 variabel di sini ya. Kemudian berikutnya adalah ya kita misalnya tentukan ya yang di drop itu di kolom yang mana saja. Misalnya penting nih, ini kalau missing value di kolom ini itu bakalan gawat, jadi saya buang aja ya. Jadi tentukan kolomnya yang mana. Ini juga bisa. Nah, kemudian selain drop, kita juga bisa isi yang missing value itu dengan nilai-nilai tertentu. Cara pengisiannya, imputasinya kan tekniknya macam-macam ya. Kalau misalnya sudah tahu harusnya yang benar apa kan gampang ya. Kadang-kadang bisa pakai rata-rata, modusnya ya dan seterusnya. Oke, nah ini misalnya replace null dengan value tertentu. Ya, misalnya rata-ratanya tadi atau dengan 0 ya, atau di sini dengan nilai-nilai tertentu. Ya, A dengan 0, B dengan seterusnya, ini mengganti ya intinya ya. Jadi ini bisa ya dengan fungsi ini. Nah, kemudian kalau didapatkan gitu ya, data saya itu range-nya berbeda-beda ya antar atribut, di mana kalau perbedaannya itu terlalu tinggi, ini akan sangat mempengaruhi, di mana atribut yang nilainya besar-besar itu biasanya mendominasi nanti, sehingga akan lebih dipentingkan. Padahal mungkin bukan atribut yang penting, cuman karena dia nilainya besar saja gitu ya, jadi dianggap penting nanti sama algoritma. Maka ya kita bisa lakukan normalisasi data, ini standar ya seperti di bidang statistik. Misalnya pakai min max scale, ya jadi nilai datanya dikurangi nilai minimum di atribut tersebut, dibagi dengan maksimum dikurangi dengan minimum, atau menggunakan standar ya, standar data pakai z-score. Z itu sama dengan X dikurangi nilai rata-rata dibagi dengan standar deviasinya. Ini fungsinya ya, kalau mau min max scaler tinggal pakai min max scaler saja gitu ya. Terus kalau mau pakai yang standar scaler ya, tinggal pakai ini aja, fit transform ini. Jadi seperti itu. Ini fungsinya ini ya, standar scaler ini. Oke, nah kemudian tadi ya data mungkin harus kita format ya, misalnya kita pengen semua datanya itu numerik ya, jadi kita convert categorical attribute jadi numerik atribut, atau kita lakukan diskritisasi ya, dari numerik ini terlalu banyak gitu ya, continue, kita pengen bikin dia terdiskritisasi. Misalnya penghasilan ya, penghasilan orang kita bagi-bagi, misalnya penghasilan di bawah ya, penghasilan sedang, penghasilan cukup ya, dan seterusnya. Ini kita bisa juga lakukan binning. Nah, untuk categorical encoding ini caranya ada 3 ya. Yang pertama direct encoding. Jadi kalau misalnya nilainya itu non numerik, nominal, tapi memang dia
isinya itu merepresentasikan numerik ya. Misalnya jumlah pintu ini di mobil ya, ada yang 2, ada yang 4, ini kan direct, bisa kita ubah langsung to itu jadi 2, for itu jadi 4. Lalu berikutnya label encoding. Nah, kalau label encoding ini untuk ordinal atribut ya. Ordinal atribut itu adalah atribut nominal yang bisa diurutkan ya. Misalnya di sini ukuran kecil, sedang, besar, kita urutkan 1 2 3. Atau misalnya medali gitu ya, medali perunggu, perak, emas ya. Ini bisa kita langsung saja. Nah, kemudian yang lain lagi, kalau misalnya tidak bisa, apalagi dia lebih dari 2 variabelnya gitu ya, lebih bukan biner gitu ya. Ini kita bisa gunakan one hot encoding. One hot encoding seperti apa? Jadi value-value dari atribut tersebut kita jadikan variabel atau kolom, di mana nanti setiap kolomnya itu kita beri nilai 0 atau 1. Ya, jadi di sini misalnya isinya ada Bandung, Jakarta, dan seterusnya. Nanti direpresentasikan jadi kolom City Bandung, ya City Jakarta. Nah, kalau row yang sebelumnya isinya Bandung, nanti City Bandungnya jadi ada misalnya 1. Kalau yang sebelumnya Jakarta, ini yang satunya di City Jakarta. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk categorical encoding. Ini yang slide terakhir ya dari hari ini. Untuk berikutnya nanti terkait dengan sampling, itu akan dibahas di bagian pemodelan. Nah, saya akan jawab pertanyaan dulu tadi dari Pak Rizal ya. Iya, Bu. Oke, pertanyaannya itu adalah bagaimana tadi? Bagaimana baiknya untuk menangani imbalance dataset, terutama untuk yang multi-kelas? Oke. Oke, di sini multi kelas itu lebih dari 2 kelas berarti ya, bukan multi label kan ya? Iya, harusnya begitu ya. Oke. Oke, nah, yang untuk multi kelas ya, ini sebenarnya penanganannya bisa dibikin jadi biner-biner ya. Jadi ketika kita bikin model, misalnya 3 kelas gitu ya. 3 kelas ya kita bikin kelas 1, 2, 3 asalnya ya misalnya. Nah, kita bikin modelnya 1, 2, 2, 3, 1, 3. Ya, jadi bisa seperti itu. Itu yang sering dilakukan sebenarnya ya. Jadi di sini one against one ya istilahnya gitu ya. Nah, bagaimana kemudian penanganannya setelah dilakukan tadi pembagian one against one itu seperti yang biner saja. Ya, misalnya trainingnya itu hanya di awal melibatkan yang minornya dulu. Ya, atau dilakukan sampling. Ya. Teknik yang lain lagi kalau nggak dibuat one against one, ya, ini misalnya untuk banyak gitu ya. Ya itu standar saja seperti biner. Kalau misalnya melakukan sampling ya semuanya nanti dibikin misal ya ada 2 yang minor, ada 1 yang major gitu ya. Kalau di 3 kelas. Nah, 2 yang minor ini kalau di oversampling nanti ya datanya diperbanyak sedemikian sehingga sama dengan data yang major tadi. Nah, cara mengambil datanya cara menambah datanya karena tidak mungkin menggunakan data real, berarti melakukan teknik oversampling ya. Oversampling bisa duplikasi data atau menggunakan algoritma tertentu, misalnya kita membangun sintesis data ya, sintesis data misalnya. Seperti itu, Pak.